Karena orang mengatakan lihat sungai tidak ada perubahan. Tapi saya mengatakan ada perubahannya. Karena air sekali mengalir tidak akan kembali lagi. Kita semua memang beribadah bersama-sama. Tapi orang yang mendapatkan jawaban, mereka mendapatkan karunia yang baru. Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan bahwa ada karunia baru yang membantu di setiap saat. Mazmur pasal 100 ayat 4 mengatakan dengan berterima kasih kita masuk ke istananya. Inilah alasan mengapa kita bisa mendapatkan jawaban doa. Apakah saudara datang beribadah karena minggu lalu juga beribadah? Itu tidak ada artinya. Apakah kemarin dan harinya sama saja? Itu juga tidak ada artinya. Kalau begitu tidak akan ada puisi ataupun lagu ataupun karya di dalam hidup kita. Ada kasih karunia khusus yang Tuhan sediakan untuk hari ini. Tuhan bisa mengubah kehidupan kita dalam satu kali ibadah hari ini. Ada satu orang yang mengubah kehidupannya dengan satu kata. Dia tadinya berbaring untuk bunuh diri, tapi ada kertas terbang tertempel di wajahnya. Dia melihatnya. Hanya satu kalimat di sana. Mungkin itu pamflet penginjilan yang seseorang jatuhkan, tapi ada satu kalimat di sana. Dan ketika dia berbaring, itu terbang ke wajahnya. Tertulis bahwa hai orang yang berbeban berat, datanglah padaku maka aku akan membuat engkau istirahat. Jadi satu kalimat ini dia menanyakan siapa dia sehingga menyuruh saya datang. Padahal semua orang mengatakan saya tidak berguna. Kehidupan dia berubah. Dia adalah Sandashing. Orang yang saudara kenal dengan baik. Setiap kali saudara beribadah, ingat selalu temukan kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada saudara pada hari ini. Suatu hari saya berpikir bahwa hari ini ketika saya sedang beribadah, Tuhan bisa mengubah saya. Dan suatu hari saya sadar bahwa jawaban itu memang sudah ada. Tapi ada kesusahan besar datang juga kepada kita. Kalau seseorang terlalu susah, dia bahkan sulit untuk membaca Alkitab. Kalau terlalu susah, menderita tidak bisa beribadah. Apakah ada penyakit yang besar? Akan terasa sendirian saja. Apa yang saya harus lakukan? Banyak orang memiliki kesusahan realitas yang besar. Bagaimana? Gereja mula-mula sekarang berada di keadaan di mana Israel itu memang menjadi tawanan dan mereka dianiayai. Mereka dikatakan ajaran tersesat. Dan bahkan mereka miskin, tidak ada uang. Dan lagi Paulus di penjara. Tapi ini adalah tulisan yang dia tulis di penjara. Kok bisa kayak gini? Walaupun kita selalu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, tapi kesusahan itu terlalu besar kepada kita. Kita tidak bisa percaya. Jadi kesusahan bagi saudara kemiskinan kan. Kalau seseorang itu terlalu miskin, sangat susah juga untuk percaya.
Kalau saudara tidak bisa belajar dengan baik, orang tua mengatakan hal positif apapun itu menjadi beban. Coba saudara tidak lancar belajar tapi guru itu pintar. Apa bagusnya buat kita? Memang kita selalu mengakui bahwa Yesus adalah Kristus jawaban semua masalah, tetapi masalah selalu datang. Apa bedanya? Tapi di sini Paulus mengetahui hal yang sangat penting dan memberitahu kepada kita. Kasus di mana Paulus sekarang dipenjarakan ini adalah kasus yang sangat penting. Itu yang Paulus temukan. Yaitu hal yang luar biasa. Dan itu menjadi satu kasus mengubah Roma dan semua hal yang terjadi di Yudea. Ketika Paulus di pengadilan, kalau dia mengatakan dia bukan tersesat, berarti akan berubah semuanya. Lebih lagi dia harus menjelaskan Kristus itu siapa kepada Kaisar. Ini adalah kasus yang luar biasa. Hal yang ketiga yang saudara harus pegang adalah kalau saudara tahu bahwa ada rencana khusus bagi saudara, maka saudara bisa mengerti. Dulu saya seperti ini. Apakah saudara tahu apa yang paling menyedihkan ketika saudara tidak bisa melakukan sesuatu? Tidak bisa kita katakan kepada seseorang kalau kita tidak sukses. Dan lagi kalau kemiskinan juga ada, itu susah untuk mengatakan. Kita merasa tidak tenang. Tanpa kita sadari kalau kita tidak lancar, kita tertekan. Yesus adalah Kristus dan kita adalah anak Tuhan. Kenapa kita seperti itu? Tapi itu adalah keadaan kita. Kehidupan saya memang berubah karena Yesus, tapi saya tetap susah. Itu realitas. Waktu itu banyak yang belajar sekolah teologi, tetapi mereka dikirim ke luar negeri untuk belajar. Tapi saya tidak bisa melakukannya, tidak terbuka pintu untuk keluar. Bukannya pintu mungkinnya, tapi uangnya yang tidak ada untuk keluar negeri. Tapi bukan hanya itu saja, tapi berbagai hal menekan saya. Tapi pada saat itu saya menemukan hal yang luar biasa. Tuhan memberikan jawaban kepada di hati saya. Apakah kamu akan sukses kalau ke luar negeri? Hati seperti itu terdengar di dalam hati saya. Apakah kamu bisa sukses kalau punya banyak uang? Kamu seorang penginjil, apakah perlu banyak uang? Hati seperti itu saya mulai miliki. Itu adalah penemuan yang luar biasa. Untuk menjadi seorang penginjil dan pendeta harus melihat hal yang kita harus memang lihat. Saya berpikir seperti itu dan mulai berdoa dan Tuhan mulai memberikan jawaban. Hari ini Paulus mengatakan hal yang sangat penting. Kita adalah anak Tuhan, sudah percaya Yesus, apa yang saya harus lakukan? Saya ada di tengah-tengah masalah yang serius, penyakit yang serius, apa yang saya harus lakukan? Kenapa begitu banyak kesusahan dan mengalami kemiskinan? Apa yang saya harus lakukan? Atau saya berada di krisis yang luar biasa, bagaimana saya harus lakukan? Paulus sedang dipenjarakan dan gereja mula-mula dianiayai. Apa yang mereka harus lakukan? Dan
Mungkin itu cerita lama, tetapi bagi hari ini kepada kita harus hidup bagaimana. Hari ini Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Paulus menyaksikan firman Tuhan dengan sangat sederhana. Pertama, kita harus tinggalkan manusia lama. Itu adalah firman hari ini. Hal yang gelap, hal yang membusuk, manusia lama itu kita tinggalkan. Mungkin itu kelihatan bukan apa-apa, tetapi ini adalah hal yang sangat penting. Mungkin beberapa hari yang lalu saudara nonton TV, ada seorang ibu kena kanker usus, dan dia operasi. Tapi ternyata kankernya ini meluas ke bagian yang lain. Bagian paru-paru dan bagian lain juga kena kankernya. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ini ditayangkan di TV dan dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi. Jadi dia pulang. Dan itu adalah cerita tayangan bagaimana ibu ini melawan kanker di rumahnya. Jadi kacang hitamnya itu dibuat seperti bubur dan dia buat makanan yang sehat dan dia pada akhirnya memenangi kanker. Apakah saudara bisa mengerti? Kanker ini tidak bisa memenangi ibu ini. Ibu ini yang menang dari kanker. Jadi wartawan ini mendatangi dokter. Ditanya, katanya ibu ini sembuh karena makan kacang hitam. Bagaimana pendapat dokter? Padahal dokter itu mengatakan tidak bisa, tapi karena ditanya, dokter jawab kayak gini. Memang secara kedokteran, kacang hitam sangat bagus buat kanker. Itulah jawaban dia. Mungkin itu jawaban yang benar, tapi saya merasa itu salah. Ada satu jalan kenapa dia kena kanker. Tahu apa? Dia bisa menang dari kanker karena ubah kebiasaan. Kalau gitu bisa memenanginya. Tinggalkan manusia lama ini sangat penting maknanya. Bisa terjadi mujizat bagi saudara karena ketika Paulus ke Damsyik untuk menangkap orang yang percaya Yesus, dia bertemu dengan Yesus dan berubah. Paulus adalah orang yang sangat pintar. Seperti saudara tahu, dia memiliki latar belakang. Dia memiliki latar belakang keluarga baik. Dia adalah tokoh yang hebat. Dia adalah ketua yang mau menangkap orang yang percaya Yesus, tapi di tengah perjalanan itu dia malah bertemu dengan Yesus. Dan setelah itu bertemu dengan Ananias dan juga Barnabas. Dan setelah itu dia mengubah kebiasaan dia, kehidupannya dia yang lama, total. Mulai pada saat itu ada perubahan di masa. Saudara benar-benar tidak mengubah kebiasaan saudara, tapi coba, karena kalau iya, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1, hai Theophilus, di tulisanku yang pertama, apa maksudnya ini? Apa yang dimaksud dengan manusia lama oleh Paulus itu adalah ideologi orang Yahudi yang sudah tua. Tapi kita harus temukan kerjaan surga di Bukit Zaitun seperti mereka. Kita melakukan kehidupan beriman sesuai dengan kebiasaan kita, kemauan kita, tapi buang itu tapi sesuai dengan kerajaan surga. Dari sinilah semua akan memulai. Ada gereja Busan Jungang dan di sana banyak orang yang pintar berkumpul.
Dan di sana saya mulai mendapatkan jawaban yang besar, tetapi di sana banyak sekali orang yang hebat. Saya tidak tahu kenapa mereka datang, tapi di dalam gerejanya banyak pencobaan dan pertengkaran. Dan bagian saya adalah sekolah minggu. Saya adalah pendeta waktu itu. Saya melihat mereka hebat sekali, tapi saya heran kenapa mereka selalu begitu. Semua orang yang saya hormati ada di gereja itu, tetapi kenapa gereja ini seperti ini? Kenapa semua murid-murid SD dan SMP selalu tidak bisa konsentrasi? Karena memang bagian saya adalah guru sekolah minggu. Jadi saya tidak tahu dengan orang lain, tetapi waktu itu saya masih sekolah teologi, tetapi setelah saya pulang sekolah, saya selalu ke gereja setiap harinya. Saya setiap hari ke gereja. Saya buat PR di kantor gereja. Setelah itu saya masuk ke tempat-tempat penginjilan setiap harinya. Temui anak-anak ke sekolah. Dan setelah saya pulang, saya lihat jamnya udah jam 12 malam. Jadi saya harus pulang sampai jam 12 malam karena waktu itu di Korea setelah jam 12 malam tidak boleh keluar, tetapi ada seorang presiden Korea, Presiden Chon Doo-hwan, dia melepaskan hukum itu. Jadi waktu itu saya berterima kasih karena saya bisa menginjil lebih dari jam 12 malam, tapi mulai pada saat itu istri saya yang malah marah-marah karena pulang larut. Jadi saya selalu ke gereja. Saya melakukan apa di sana? Di gereja itu saya lihat daftar anak itu 500 anak, tetapi yang datang cuma puluhan. Guru ada sekitar 30 guru, tapi dalam satu minggu ada 10 sampai 15 orang absen. Apakah ini bisa sukses? Apakah bisa sukses dengan cara seperti ini? Bagaimana dengan anak-anak? Jadi saya buat daftar. Jadi saya buat daftar absen guru-guru yang tidak datang. Dan saya juga tulis beberapa anak yang datang waktu itu dan apa yang terjadi pada anak itu. Dan saya juga buat satu daftar berapa anak yang datang ke gereja dan apa yang sedang anak lakukan kalau tidak datang ke gereja. Mereka tidur. Saya minta semua guru sekolah minggu hanya hari minggu saja datang 2 subuh pada jam 5 dan saya bilang sarapan akan diberikan dari gereja. Kalau gitu setelah 2 subuh mari kita selamatkan anak-anak, bangunkan mereka. Saya mengatakan guru yang tidak datang pada hari minggu saya anggap sebagai orang yang sakit parah sekali, sehingga saya akan mengunjungi dengan anak-anak. Saya kasih tahu ini kepada pendeta. Saya menyuruh kalau hari minggu tidak ada saya, jangan cari saya. Karena saya akan mencari guru-guru yang absen. Pendeta mengatakan iya boleh. Tapi minggu berikutnya ada saja satu guru yang tidak datang. Saya bawa semua anak-anak dan mengunjungi dia karena dia sakit. Saya bawa semua anak-anak. Mungkin dia nggak sampai kira saya akan datang, tapi ternyata dia memang ketiduran. Mungkin dia sangat sibuk pada malam minggu. Tapi ditanya, kenapa kok penginjil ada di sini? Saya bilang, bukankah saya akan mengunjungi kalau tidak datang? Dan mulai ada gosip di gereja. Ada satu penginjil yang benar-benar keras datang ke gereja.
Dan untuk selamat kita harus berusaha. Jadi semua guru sekolah minggu selalu datang ibadah subuh dan menyelamatkan anak-anak. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada saya. Itu menjadi satu pembelajaran untuk menyelamatkan anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak itu memang nakal-nakal, tetapi saya mengunjungi mereka di setiap sekolah dan di depan sekolah dan di rumah mereka saya mengajarkan firman. Dan anak-anak ini mulai memiliki firman dan luar biasa Tuhan berkarya. Ada 1.000 anak murid dibangunkan. Saya mengubah kebiasaan saya sedikit saja, tapi Tuhan yang berkarya. Tuhan sedang berbicara kepada saudara untuk tinggalkan manusia lama. Karena sudah mendapatkan keselamatan, yang mau busuk-busuk itu kita buang saja. Kalau itu karya Tuhan akan dimulai. Iya kan? Tapi kebanyakan banyak orang semuanya tidak mau hidup tetap dengan kebiasaan lama. Tapi jawaban itu tersembunyi di sini. Kalau kita ubah kebiasaan kita sedikit saja, Tuhan akan berkarya. Ada satu orang yang masih muda, dia bersaksi di TV dan saya merasa memang benar. Jadi karena krisis negara dia bangkrut perusahaannya. Dan dia tidak ada tempat untuk pergi. Jadi dia dengan sembunyi-sembunyi dia hidup dan dia bekerja harian. Jadi dia bekerja di tempat di mana dia dibayar setiap harinya. Jadi kalau tidak bekerja pada hari itu dia tidak dapat bayaran juga. Jadi waktu itu mungkin itu juga diatur oleh seseorang. Dan di sana dia bekerja dengan sangat rajin sekali. Dan bosnya lihat, oh kok dia rajin sekali, kok ada orang yang sepertinya di masa ini, dan dia disuruh bekerja di satu tempat. Dan dia menghasilkan uang simpanan. Dan dia membuka toko jajan dengan kereta roda yang terbuang, dan dia tulis di sana itu adalah jajan yang terenak di dunia. Padahal itu kereta roda, tetapi mereka mengenakan pakaian yang paling cantik dan melakukan penjualan. Jadi dia bilang istrinya bos dan dia adalah bos kedua. Dan satu jajan itu 5.000 rupiah. Dan itu bisa diantar kemana-mana. Karena itu dari daerah Daejeon ditelepon, dikira main-main. Mengatakan pesan 2 jajan dan dia naik kereta dengan 2 jajan untuk mengantar ini. Dan yang pesan mengatakan kok bisa datang sampai sini padahal saya main-main. Dan bosnya mengatakan ya saya mau menepati janji ini. Tapi dia hanya jual jajan itu, tetapi dia sukses nantinya. Dan di TV dia mengatakan bahwa dan dia bahkan menjadi seseorang yang mengajarkan kesaksiannya kepada para mahasiswa. Kalau kita mengubah kebiasaan kita, hal yang luar biasa akan terjadi.
Kalau kita mengubah kebiasaan kerohanian kita, maka hal yang luar biasa akan terjadi. Masalah rohani yang sadar miliki kalau tidak diubah itu bahaya. Itu tidak akan berubah hanya karena kita berusaha saja, itu harus diubah. Jadi mulai pada saat itulah saya mulai mendapatkan jawaban. Jadi waktu itu saya sebagai pendeta wakil, dan waktu itu saya melakukan pelayanan dengan para pemuda. Ada saudari, dia masih muda tapi dia gila. Tapi setiap kali dia gila, dia mendatangi saya. Jadi itu membuat saya sangat gila karena kalau di rumah dia datangi di rumah, kalau di gereja dia datangi di gereja. Tapi dia tidak selalu gila, di hari-hari biasanya dia normal. Dia juga bahkan guru sekolah minggu, tapi suatu hari dia menjadi gila. Dan dia melakukan hal-hal yang aneh. Jadi setiap kali mentalnya menjadi gila, dia datangi rumah saya. Jadi ini bukan masalah biasa. Jadi ibunya dia juga tahu kalau dia gila datangi saya, karena itu ibunya selalu mengatakan tolong selamatkan putri saya. Tapi bagaimana untuk selamatkan dia? Dan saya mulai meneliti. Saya tanya dari kapan ini dimulai, dan katanya tiba-tiba. Saya tanya kepada ibunya, mulai sejak kapan dia seperti ini? Dulu katanya tidak seperti itu, tapi ketika ke gereja dia mulai seperti ini. Itu bohong. Ternyata dia pernah ke rumah sakit mental pada saat dia masih SMA. Karena saya mau benar-benar bantu dia dengan doa. Dan saya menemukan fakta bahwa istrinya itu, ibunya dia juga tidak begitu normal secara mental. Saya menemukan bahwa bapaknya terlalu memukul ibunya ini sehingga ibunya itu juga menderita. Jadi anaknya ini juga setiap kali kalau misalnya bertemu dengan ibu di jalanan dengan temannya, dia tidak pernah mengatakan dia ibunya, tapi malah sembunyi. Jadi ada luka yang dalam, dan dalam luka ini setan bekerja. Saya memberikan 2 hal kepada anak ini. Saat hari ini mengatakan, saya cari ayat-ayat firman Tuhan yang bisa mengubah akar. Dan saya tuliskan topik-topik doa untuk didoakan. Jadi betapa kuatnya firman Tuhan, karena dengan itu dia berubah. Kalau misalnya jemaat tahu bahwa firman itu benar-benar hidup, maka ini bukan saja ibadah biasa. Karena hal yang sudah lama menetap kepada dia berubah, pekerjaan Tuhan mulai berkarya di atasnya. Ini sangat sederhana, kita bisa lakukan di sini. Saya dulu tanya kepada Tuhan, kenapa saya seperti ini? Saya adalah anak Tuhan, tetapi saya harus hidup seperti ini. Saya minta kekuatan Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya mulai doa itu dan dijawab. Apa yang Paulus berkatakan? Melalui kebenaran dan kita harus menggunakan manusia baru. Manusia baru ini apa?
Paulus memiliki penyakit di tubuhnya. Di 1 Korintus pasal 12, dia mendoakan dengan dalam untuk penyakit ini. Tuhan menambahkan kasih karunia yang baru kepada dia. Saudara jangan khawatir, tapi kenakan kasih karunia yang baru. Apakah ada saudara yang sakit di sini? Kalau gitu jangan khawatir, tapi kenakan kasih karunia yang baru. Jangan khawatir akan usaha saudara ataupun apa, tetapi kenakan kasih karunia yang baru dan pergi dan selamatkan orang-orang. Jadi kekuatan yang Paulus berpengalaman ini datangnya dari gereja Markus. Jadi di restoran Korea banyak yang namanya original, yaitu restoran asli. Jadi kekuatan ini aslinya ini datang dari gereja Markus, yaitu di hari Pentakosta itu tiba ketika itu. Jadi diselamatkan kita dari kegelapan itu adalah hari Paskah. Kita akan selalu disertai dengan Roh Kudus yang tidak kelihatan, itu adalah hari Pentakosta. Dan kerajaan surga itu akan menjadi latar belakang kita. Itu maksudnya hari raya bersyukur. Kalau kita berpengalaman akan 3 hari raya ini, itu selesai sudah. Tapi orang Kristen tidak berpengalaman akan hal ini, tapi hidup begitu-begitu saja, itu membuat sangat susah. Dulu saya begitu menderita, saya Kristen tapi tidak ke gereja dan tidak dapat jawaban, itu membuat saya menderita. Ketika saya ke gereja tanpa mendapatkan jawaban seperti ini, itu membuat saya sangat susah dan sulit. Tahu apa yang saya selalu lakukan pada saat kecil saya di gereja? Selalu gambar-gambar di warta jemaat, gambar wajah pendeta. Jadi yang lain saya tidak bisa gambar, tapi saya selalu bisa gambar wajah. Karena tidak asik sama sekali. Tidak bisa tidak pergi karena ibu saya. Karena ibu saya selalu mengatakan selalu gereja, selalu Tuhan. Karena itu kalau saya tidak ke sana, ibu saya pingsan. Tapi itu membuat saya begitu susah hidup beriman. Dan ketika saya berumur lebih tua, saya berhenti ke gereja. Saya pikir akan sukses, tapi lebih binasa. Lebih parah lagi. Karena tidak tahu apa itu hidup beriman. Suatu hari saya sadar kalau saya tinggalkan manusia lama dan kebiasaan yang lama dan kenakan karunia yang baru menjadi manusia yang baru, saya sadar bahwa ada pekerjaan Kristus, yaitu kenakan manusia yang baru. Melalui kekudusan dan kebenaran, kita harus kenakan manusia baru. Dan mulai pada saat itu jawaban itu akan datang. Jawaban ini saudara miliki dan pergi ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Tahu apa yang akan terjadi? Setiap langkah saudara, jawaban itu sudah ada. Ini yang kita harus miliki. Di usaha saudara, jawaban itu sudah ada, sudah datang. Jadi saya berpengalaman seperti itu. Setiap kali saya harus pergi, di sana sudah ada jawaban datang. Dan kalau saya bersama dengan seseorang, dalam pertemuan itu Tuhan berkarya. Itu yang kita harus alami dan temukan. Mulai pada saat itu penginjilan akan terjadi. Karena Tuhan Allah bersama dengan Yusuf. Karena itu Potifar melihat, ya ternyata Yusuf selalu bersama dengan Tuhan Allah, ya kan? Orang yang tidak percaya Potifar melihat Yusuf, kamu ternyata mendapatkan banyak berkat karena Tuhan Allahmu yang berkati. Tahu apa Raja Firaun katakan?
Karena roh Tuhan bersama-sama dengan engkau selalu. Karena itu kamu selalu pintar dan selalu bijaksana. Inilah berkat yang saudara harus dapatkan. Saya yakin sekali. Ini adalah berkat yang para remnant harus dapatkan. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, itu sangat bahaya. Ya kan? Di sini ada banyak orang tua. Kalau gitu kita harus tahu apa berkat ini. Dan kita harus bantu anak-anak kita untuk mendapatkan berkat ini. Kalau gitu kita akan bisa melihat hal yang ketiga. Apa itu? Masa depan yang baru. Yang akan terlihat. Kita harus lihat Roma juga. Jangan takut karena engkau harus berdiri di hadapan Kaisar juga. Jangan takut Paulus karena engkau harus berdiri di hadapan Kaisar. Kita akan mulai melihat visi kita itu apa. Kalau kita bisa lihat visi kita akan melihat komisi kita. Tidak perlu khawatir kalau begitu. Karena bangsa Israel akan binasa, menginjil mereka sebelum binasa. Roma akan mendapatkan kebinasaan, karena itu menginjili mereka sebelum binasa. Komisi seperti ini kita akan dapatkan. Saudara dapatkan kembali berkat ini. Saudara tinggalkan manusia lama yang selalu dipegang-pegang oleh setan, tapi kenakan manusia yang baru. Kalau itu kita akan bisa melihat masa depan kita. Kita tinggalkan protes kita, penyalahan kita kepada keluarga kita, tetapi kenakan kasih karunia yang baru. Saya minta tolong bagi saudara yang depresi atau memiliki orang yang memiliki masalah mental, kalau itu tinggalkan kebiasaan yang lama. Karena kalau tinggalkan dan menggunakan yang baru, Tuhan akan membantu, memberikan kekuatan baru. Coba pikirkan dengan baik. Apakah kalau kita didoakan oleh seseorang sekali saja akan berubah? Tidak. Kalau kita mengubah kebiasaan kita, Tuhan akan berkarya atasnya. Lihat apa yang Alkitab katakan. Hari ini terutamanya minggu di mana kita doakan General Assembly. Doakan buat pusat denominasi ini dan sekolah teologi ya. Saudara doakan denominasi saudara, kalau tidak itu akan bahaya untuk Korea dan dunia dan juga Indonesia. Jadi tolong doakan. Kalau denominasi kita menjadi salah, kalau itu akan ada maut. Tahu ketika Jepang menjajah Korea, apa yang denominasi lakukan? Mereka malah mengurung orang-orang yang menyembah. Mereka mengurung orang-orang yang percaya Yesus. Dan dari denominasi, pendeta Jugichal malah dipotong padahal dia adalah seorang penginjil. Itu adalah apa yang gereja tentukan. Tahu di mana itu terjadi? Di Pyongyang, di Korea Utara. Tahu apa yang terjadi di sana setelah itu? Peperangan terjadi. Saudara harus doakan buat denominasi. Ketika saya belum sadar apa itu Injil, dan ketika saya mengalami kesusahan, tahu kesusahan yang paling besar itu apa? Saya tidak bisa hidup karena susah. Dan waktu itu saya bertemu dengan titik perubahan. Waktu itu saya tentukan tidak ada alasan lain lagi bagi saya hanya akan menyelamatkan orang-orang saja dengan menyampaikan Kristus ini. Apa yang terjadi dengan saya tidak terjadi. Tidak ada
saya lagi di dalam kehidupan saya. Tidak perlu sampai kapan saya harus lakukan ini, tidak ada seperti itu. Tapi saya mau menghadap Tuhan sampai saya menyelamatkan manusia-manusia. Mulai saat saya menentukan hal seperti itu, mulai pada saat itu Tuhan memberikan jawaban kepada saya. Waktu itu gereja-gereja bertengkar, karena itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau bertengkar dengan satu sama yang lain, tapi kirim saya ke gereja yang hanya menginjil saja. Dimanapun itu tidak apa, tetapi kirim saya ke gereja yang menginjil saja. Kirim saya ke gereja di mana saya bisa menginjil seumur hidup. Itulah doa saya. Tapi lihat bagaimana Tuhan memberi jawaban sangat tepat. Mungkin saudara tidak tahu, tetapi bagi saya ini mujizat karena saya bertemu dengan gereja Immanuel, dan ini adalah mujizat bertemu dengan saudara. Tapi di tengah-tengah seperti itu pun saya mengalami kesusahan karena kesalahan saya. Waktu itu saya berdoa, bagaimana kebiasaan saya ubah? Kesombongan saya yang ada di dalam saya mengatakan saya bisa, saya ubah itu. Memang orang-orang dulu mengatakan saya agak sombong. Memang ada beberapa orang yang masih mengatakan seperti itu. Mungkin benar juga. Tapi saya ubah itu. Waktu itu seperti saya doakan, Tuhan memberikan jawaban, yaitu bertemu dengan saudara yang mau menginjil ke seluruh dunia. Ini adalah pemulaian. Saya memberkati saudara di dalam nama Yesus supaya saudara tinggalkan semua yang lama tetapi mengenakan kasih karunia yang baru. Terima kasih kepada Tuhan. Ubah kebiasaan kami sehingga pulihkan kesehatan kami. Ubah pikiran kami yang lama menjadi pikiran yang baru, supaya kami bisa melihat rahasia yang tersembunyi di kerajaan surga. Berkati supaya supaya masalah rohani kami diubah sehingga kita diselamatkan